Oke, di video pertama gue mau bahas hal yang paling umum, ya, yaitu soal duit. Duit di zaman sekarang ini apa sih? Duit itu cuma angka, tapi angka ini kuat banget pengaruhnya ke kehidupan kita. Hampir 100%. Lu kerja, lu banting tulang, kadang sampai lupa makan. Terus gajian deh, ditransfer duitnya sama bos lu. Ya hasil kerja keras lu itu cuma jadi deretan angka di rekening digital lu. Lu mungkin sebagian besar udah pada tahu sejarah soal uang. Dulu, emas dijadikan nilai patokan. Lu bawa emas ke sebuah organisasi, lu bahkan dapat sertifikat bukti kepemilikan emas. Tapi pelan-pelan, penguasa pada waktu itu mulai ngeprint lebih banyak sertifikat daripada emas yang beneran ada. Artinya, uang ini udah mulai lepas dari nilai aslinya. Kalau zaman dulu, kita store emas, kita dapat sertifikat kepemilikan emas yang bisa kita belanjain. Nah, kalau zaman sekarang apa? Nilai uang itu datangnya dari mana? Kita sekarang cuma pegang deretan angka. Terus angka-angka itu sebenarnya punya lu, punya bank. Atau sebenarnya ada nggak sih nilainya? Dulu aja penguasa tuh bisa ngeprint sertifikat itu lebih banyak daripada nilai emasnya. Apalagi zaman sekarang yang cuman angka digital doang. Zaman sekarang semakin absurd deh. Duit lu sekarang udah bukan lagi emas, bukan lagi uang kertas, bukan lagi koin, tapi cuman angka digital. Gue yakin zaman sekarang tuh udah nggak ada orang yang megang duit cash ratusan juta ditaruh di lacinya gitu. Kecuali lu bandar. Jadi gue tanya sekali lagi, nilai apa yang lu pegang sekarang? Cuman beberapa deret angka? Lu bisa ngecek di HP. Oke, lu punya buku tabungan. Tapi untuk generasi milenial kayak gue aja, gue udah males tuh ngeprint buku tabungan. Itu mah kongko zaman dulu banget. Tiap pagi dia ngantri ke bank untuk ngeprint, pengen tahu saldonya ada berapa. Apalagi Gen Z sekarang. Gue rasa udah nggak ada tuh yang ngeprint buku tabungan. Menurut gue, hidup sekarang tuh udah kayak hidup di game, tau nggak? Lu inget nggak dulu zaman warnet main RO? Dulu, kalau lu punya koneksi, punya kenalan ke GM-nya, lu tuh bisa beli Zenny banyak. Beli Ghost Ring Card GTB biar lu OP. GM di dunia game itu ya diibaratin dia penguasa dunia di game itu. Dia bisa banget bikin karakter dengan power yang luar biasa, dengan kekayaan yang melimpah. Suka-suka dia lah. Di zaman sekarang lu bayangin, kalau misalnya ada seorang ahli IT yang pinter banget, dia kerja di bank. Menurut lu kira-kira bisa nggak dia tinggal nambahin 5-6 biji angka 0 di rekeningnya dia? Terus dia ambil semua duitnya, dia kabur ke Swiss, hidup adem ayem di sono. Gua rasa sih kalau zaman dulu kan kita melipat gandakan uang itu sangat susah. Mau melipat gandakan emas gimana caranya? Ya lu harus kerja, lu harus macul, lu harus nguli. Dulu pas gue lagi ngobrol sama teman-teman gue lah, teman gue punya kepikiran gini, gimana caranya ngehack bank? Untuk nyamot 1 perak aja dari setiap nasabah, tapi tiap hari. Kan nggak akan ada yang ngeh tuh kalau misalnya cuma 1 perak doang. Coba lu hitung deh. Anggap aja kita pakai bank BCA. Dia itu mungkin punya sekitar 40 juta rekening. Anggap deh, yang rekeningnya ada saldo mengendap di atas 100.000 itu cuma setengahnya, cuma 20 juta. Terus kita comot tuh 1 perak dari masing-masing rekening. 20 juta bro masuk setiap hari. Sebulan 600 juta. Setahun 7,2 M. Kriminal? I don't know. Gini deh, coba lu pikir. Misal lu lagi kere banget nih ya, saldo di rekening lu yang lu lihat di HP cuman 23.535 perak. Tapi bulan depannya lu ngecek lagi, saldo lu tinggal 23.505 perak. Lu bahkan sadar nggak sih dengan deretan angka random yang rumit kayak begitu, bahkan ada 2 digit koma di belakang itu, gua nggak ngerti berapa nilainya tuh. Hilang 30 perak itu dalam 1 bulan nothing banget nggak sih? Kalaupun lu sadar duit lu hilang 30 perak, gua rasa lu nggak akan capek-capek tuh nelponin customer service. Tekan 1 untuk bahasa Indonesia. Tekan 2, buang-buang waktu ngurusin 30 perak doang ya nggak? Tapi kalau kita ngelakuin itu, mungkin kita bakal ditangkap sama seragam coklat. Atau bahkan mungkin FBI bakal datang ke rumah lu. Daripada lu ya hei para bank-bank di Indonesia, kalian tuh kan sering tuh bikin undian. Hadiah mobil mewah, emas batangan, untuk nasabah yang setia. Mending, kalau menurut gue nih, kalian bikin undian untuk para UMKM yang butuh permodalan. Udah pasti gue rasa banyak tuh yang daftar. Mungkin ribuan, puluhan ribu. Terus mereka diundi nih, tiap hari. Yang menang dapat 20 juta. Duitnya dari mana? Ya dari skema yang nyomot 1 perak tadi dari setiap nasabah. 20 juta untuk orang kelas bawah. Itu wow. Kita bisa naikin perekonomian di Indonesia. Mereka bisa pada beli gerobak untuk jualan gorengan kah? Jualan apa itu? Es teh cekek kah? Pokoknya hal-hal yang kayak gini tuh menurut gue harusnya bisa banget dilakuin. Dan gampang. Apalagi untuk bank-bank yang punya data segitu banyak. Masa sih sama mereka nggak kepikiran untuk memajukan perekonomian di Indonesia?
Gue jadi mikir, kenapa mereka tuh gak bisa atau bahkan mungkin gak mau untuk ngelakuin itu. Ya menurut gue tuh karena ada sistem perbankan dunia yang mungkin harus dipatuhi oleh seluruh bank yang ada di dunia. Di mana sistem tersebut tuh selalu dilabeli dengan menjaga kestabilan ekonomi lah, menjaga inflasi lah, tai aja. Padahal mereka tuh cuma menjaga kestabilan populasi orang miskin, orang menengah, dan orang kaya. Ya, satu sih yang gue yakinin ya, bahwa di dunia itu udah ada yang ngatur. Menurut gue, elit global itu nyata. Dan yang paling parahnya sih emang, orang miskin tuh emang dibiarin untuk tetap miskin. Penguasa dunia, elit global itu perlu orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ya untuk who knows. Ya, nanti deh di next video kita coba cari tahu mereka butuh orang-orang miskin itu untuk apa. Dan orang-orang yang hidupnya sedang, nggak kaya, nggak miskin, untuk apa juga. Terima kasih yang udah nonton semuanya. Udah dengerin bacotan gua, halunya gua. See you on next video.